Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairiah, guru kelas 6 SDN 2 Loktabat Selatan, Gugus Kenanga, Kota Banjarbaru. Dalam video ini, saya akan berbagi tentang pengalaman best practice yang saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Bicara tentang numerasi, tak lepas dengan ilmu matematika, dan tak sedikit siswa menyatakan bahwa mereka kurang menyukai mata pelajaran tersebut. Berikut respon siswa terhadap matematika. Saya yang sulit itu yang menghafal rumus, yang memakai pembagian dan perkalian. Sedikit suka. Suka sih sedikit. Tidak suka. Matematika itu tiada hari tanpa Belajar matematika itu sama dengan menumbuhkan karakter baik pada siswa. Perlu dibiasakan melalui sebuah pembiasaan, agar mereka terbiasa dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Pembiasaan yang saya lakukan meliputi 2 program. Yang pertama, hafalan perkalian, dan yang kedua, program One Day One Question. Program hafalan perkalian dilakukan dengan cara, pertama, mengajari trik beberapa perkalian. Kedua, membuat kartu setor hafalan untuk memantau kemajuan hafalan mereka. Dan ketiga, mengisi papan perkalian setiap hari untuk menguatkan hafalan mereka. Pada program One Day One Question, siswa diberikan materi konsep-konsep dasar matematika dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu soal setiap hari. di One Day. Jumpa lagi di One Day One Question. Pembahasan kali ini tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dalam operasi hitung ini ada hukum perkalian tanda. Bila positif bertemu positif hasilnya positif, negatif ketemu negatif hasilnya positif. Selanjutnya kita sebut dengan sapo. Bila sama maka positif. Kemudian positif ketemu negatif hasilnya negatif, negatif bertemu positif hasilnya negatif. Jadi bila beda tanda maka negatif bene, sapo bene. Kemudian ada hal yang juga harus kita ingat. Sajum beku habis, artinya bila tandanya sama maka angkanya langsung kita jumlahkan. Bila tandanya berbeda maka angkanya kita kurangkan. Kemudian hasilnya lihat angka yang paling besar untuk menentukan tandanya. Yuk kita kerjakan sama-sama. 4 ditambah negatif 9 ada pertemuan antara positif dengan negatif, berarti berubah menjadi 4 negatif 9. Berbeda berarti kita kurangkan. 9 dikurang 4, 5. Untuk tandanya lihat angka yang paling besar yaitu negatif. Kemudian negatif 4, negatif 9. Tandanya sama, berarti langsung kita jumlahkan. 9 tambah 4, 13. Untuk tandanya berarti negatif. Kemudian negatif 4 dikurang negatif 9. Ada pertemuan negatif dengan negatif, berarti berubah menjadi positif. Kita tulis negatif 4 ditambah 9. Beda tanda, kita kurangkan. Hasilnya 5. Untuk tandanya lihat angka paling besar yaitu positif. 4 ditambah 9 berarti 13. Karena sama langsung kita jumlahkan. Kemudian negatif 4 ditambah negatif 9. Ada pertemuan tanda di sini menjadi negatif 9. Hasilnya negatif 13. Demikian. Jumpa lagi di One Day One Question. Soal hari ini berhubungan dengan barisan bilangan. Berapakah nilai suku ke-25 dari barisan bilangan berikut? 4, 7, 10, 13, dan seterusnya suku ke N. Caranya adalah kita gunakan rumus UN sama dengan B kali N ditambah U0. Untuk itu kita tentukan dulu suku pertamanya, U1, U2, U3, U4, dan seterusnya UN. Di sini diperlukan U0. Maka kita mundur 1 langkah,
yaitu U0. Bagaimana menentukan U0? Kita lihat bedanya. Berapakah beda suku 1 dan seterusnya? Ya, benar, 3. Jadi, B sama dengan 3. U0-nya didapat dari 4 dikurang 3, sama dengan 1. UN sama dengan B kali N ditambah U0. Kita masukkan. U25 bedanya 3 dikali N-nya 25 ditambah U0-nya 1 sama dengan 75 ditambah 1 sama dengan 76. Mudah bukan? Hai, jumpa lagi di One Day One Question. Soal hari ini berkaitan dengan peluang. Berapakah peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 5 pada 2 dadu yang dilempar bersamaan? Bagaimana caranya? Kita gunakan rumus cepat tabel pelemparan 2 dadu. Kita tahu bahwa mata dadu terkecil adalah 1. Kemudian 2 buah dadu, ada juga angka 1-nya. Kemudian 1 ditambah 1 jumlahnya 2. Maksimalnya mata dadu terbesar adalah 6. 2 buah dadu berarti 6 dan 6. 6 ditambah 6 hasilnya 12. Kemungkinan mata dadu yang berjumlah 2 munculnya 1 kali. Dan maksimal yang berjumlah 12 juga 1 kali. Yang lainnya peluang munculnya berjumlah 3 2 kali. Berjumlah 4 3 kali. Dan seterusnya. Untuk itu kembali pada pertanyaan soal ini, bahwa peluang munculnya jumlah mata dadu 5 berarti kemungkinannya adalah ini, 4. Sementara peluang kedua dadu maksimal adalah 6 dikali 6 sama dengan 36. Berarti 4/36. Kita sederhanakan menjadi 1/9. One Day One Question kali ini berhubungan dengan soal pengukuran. Berapakah hasil dari 1,8 km ditambah 1.600 meter dikurang 20 dekameter sama dengan berapa dekameter? Bagaimana caranya? Kita ingat satuan panjang. Dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Untuk mengingatnya, mudah sekali. Cukup ingat kata kucing hitam dalam mobil diam-diam cakar mainan. Baik, mari kita coba ya. 1,8 km kita masukkan ke dalam kolom kilometer. Kemudian di sini ada petunjuk bila geser ke kanan dikali 10. Di sini 18 hektometer diisi, kemudian di sini 180 dekameter. Kemudian 1.600 meter kita masukkan di kolom meter. Kita geser ke kiri, satu kolom dibagi 10. Kita jumlahkan berapa hasilnya? Ya, benar, 340 dekameter. Kemudian kita tuliskan 20 dekameter. Tak perlu kita pindahkan. Kita kurangkan berapakah hasilnya? Ya, 320 dekameter. Kita tuliskan 320 dekameter. Mudah bukan? Materi pertemuan hari ini berkaitan dengan geometri, volume, bangun, ruang. Rata-rata kesulitan siswa untuk soal geometri adalah lupa rumus. Kita hanya cukup ingat satu konsep bahwa volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Apapun bangunnya, yang penting kita ingat bentuk alasnya. Pertama, kubus. Bangun kubus memiliki alas sisi kali sisi dan tingginya memiliki ukuran yang sama. Sehingga volume kubus sama dengan S kali S kali S atau S pangkat 3. Kemudian untuk balok, unsurnya ada panjang kali lebar untuk alasnya dan tinggi dengan ukuran berbeda, sehingga volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Sementara untuk prisma segitiga bisa kita dapat dari sebuah balok. Bila balok dibelah secara diagonal, maka didapat dua prisma segitiga yang kongruen. Karena dari balok berarti panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian karena separuh balok maka kali 1/2. Tapi karena alasnya berubah menjadi segitiga, bisa juga dituliskan setengah kali alas kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Kemudian untuk limas bisa kita dapat dari bangun kubus atau balok. Dari dua sisi yang berhadapan, dari 6 sisi secara keseluruhan, didapat satu buah limas tiap sisinya.
Jadi 2 dari 6 kita sederhanakan menjadi 1/3. Sehingga volume limas panjang kali lebar kali tinggi kali 1/3. Kemudian untuk tabung, kita lihat bentuk alasnya. Alasnya berbentuk lingkaran, berarti PR pangkat 2 dikali tinggi. Kemudian untuk kerucut, alasnya sama seperti tabung, berbentuk lingkaran. Berarti PR kuadrat dikali tinggi. Bedanya dengan tabung, kerucut meruncing ke atas sehingga sama seperti limas kali 1/3. Untuk bangun bola, sebuah bola bila kita potong menjadi 4 bagian, maka didapat bangun yang seolah-olah meruncing ke atas. Sehingga volume bola PR kuadrat dikali T-nya adalah R kali 4/3 atau 4/3 dikali Pi kali R pangkat 3. Demikian, mudah-mudahan bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan volume dengan mudah. Matematika, yes. I love you matematika. Begitu matematika. Diawali dengan niat yang baik, lakukan dengan baik, insya Allah menghasilkan hal yang baik. Best intention, best practice, best result. Demikian video best practice saya, semoga menginspirasi. Salam.